Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di mata kuliah anggaran bersama saya Bu Kade. Oke, kita lanjutkan ya materinya. Oke, terakhir kali di sesi sebelumnya kita sudah bahas anggaran BOP. Nah, kita lanjutkan dengan analisis varian. Nah, pengantar dulu ya. Di sini nanti tentu harapannya kalau Anda selesai atau bisa menuntaskan materi ini, diharapkan Anda bisa menjelaskan pengertian analisis varian, sekaligus menghitung dan menganalisa berbagai varian yang mungkin terjadi. Ya, jadi di sini nanti ada beberapa perhitungan varian atau selisih ya, kemudian dari berbagai sumber. Nah, di sini nanti harapannya Anda bisa persiapkan atau menghitung dengan baik. Nah, apa yang dimaksud dengan varian atau selisih? Varian atau selisih adalah perbedaan antara suatu rencana atau target atau anggaran dengan suatu hasil. Jadi di sini kita bandingkan antara standar kinerja atau anggarannya dengan kinerja aktualnya. Sehingga tentu karena ada selisih tadi, maka akan ada analisis varian. Nah, analisis varian adalah suatu proses sistematis untuk mengidentifikasi, melapor dan menjelaskan varian atau penyimpangan hasil yang sesungguhnya dari hasil yang diharapkan atau ditargetkan. Ya, dalam hal ini diharapkan atau ditargetkan atau dianggarkan adalah anggaran yang kita buat gitu ya. Penyimpangan biaya merupakan hal yang biasa terjadi ya, karena akibat dari adanya perbedaan antara angka dalam budget, dalam anggaran dengan realisasinya. Tentu saja penyimpangan atau varian ini terjadi ya, bisa kemungkinan besar terjadi karena seperti yang kita tahu dalam penyusunan anggaran ini kita hanya menggunakan taksiran, walaupun nggak sembarang menaksir ya, nggak sembarang memproyeksi, menghitung gitu ya, tetapi ada beberapa data yang kita miliki sehingga kita bisa lakukan penyusunan anggaran dengan sebaik-baiknya ya, walaupun saat realisasinya tetap masih ada kemungkinan untuk terjadi ketidaksesuaian. Nah, penyimpangan dianggap bukan hal yang aneh ya, atau bisa kita katakan hal yang wajar ya, sehingga lebih penting daripada memperdebatkan penyimpangan tersebut ya, kenapa terjadi penyimpangan, sebaiknya kita harus tahu sebab-sebab terjadinya penyimpangan tersebut ya. Akan lebih baik kalau kita menelaah kenapa bisa terjadi ya. Kemudian berdasarkan suatu teori, varian atau penyimpangan yang lebih kecil dari 5% bisa kita anggap wajar ya, atau tidak berarti atau imaterial. Nah, penyimpangan itu bisa terjadi dari mana saja, dari anggaran penjualan bisa, bahan baku bisa, tenaga kerja bisa, bahkan dari BOP. Nah, jadi ada banyak sumber kemungkinan munculnya penyimpangan ya. Nah, kita akan lihat contoh penyimpangan atau varian dalam anggaran penjualan. Nah, di sini dalam suatu tabel ya, ada anggaran dan realisasi penjualan di kota A di triwulan 1 misalnya. Ya, dianggarkan terjual sebanyak 22.312 unit. Tetapi yang terrealisasi 21.500 unit. Nah, ada selisih atau penyimpangannya, dari situ bisa dilihat di kolom berikutnya. Untuk harga sama ya, harga yang dianggarkan dengan harga yang terrealisasi sama. Nah, terjadi perbedaan lagi saat kita menghitung anggaran penjualan dalam satuan rupiah ya, karena unit yang dianggarkan dengan unit yang terrealisasi berbeda, maka akan ada selisih. Dimana kalau ditelaah selisih tersebut ternyata selisih yang tidak menguntungkan atau membuat perusahaan rugi ya, karena tidak tercapai apa yang diinginkan ya,
Ya, apa yang ditargetkan, besarnya penyimpangan atau varian atau selisih sebesar 208.075.000. Nah, penyimpangan tersebut adalah yang merugikan bagi perusahaan. Berapa persen penyimpangan tersebut juga bisa diperhitungkan dari data tadi sebelumnya. Penyimpangannya sebesar 3,64%. Jadi targetnya tidak tercapai sebesar 3,64%. Berarti ketercapaiannya berapa? Setelah diperhitungkan bahwa ketercapaiannya adalah sebesar 96,36%. Nah, walaupun 3,64% tersebut merupakan penyimpangan yang tidak menguntungkan ya, karena selisih yang terjadi karena ketidaktercapaiannya target yang telah ditetapkan. Ya, tetapi kita juga tidak melulu bisa hanya melihat kesalahannya saja ya. Kita juga harus melihat sisi baiknya, di mana walaupun terjadi penyimpangan, ketercapaian targetnya juga dirasa cukup. Ya, 96,36 ya, ketercapaian target kan bisa kita katakan baik. Bahkan kalau dilihat dari teori tadi, varian kurang dari 5% adalah imaterial, sehingga 3,64% bisa kita katakan penyimpangan yang masih dalam batas-batas yang bisa ditoleransi. Nah, lebih lanjut kita harus telaah ya, penyimpangan itu mengapa bisa terjadi, apa sebab-sebabnya. Nah, karena ada beberapa sebab yang mungkin bisa diatasi ya, ataupun menjadi tanggung jawab bagian tertentu di mana penyimpangan itu terjadi, tapi ada juga hal-hal yang di luar batas kewenangan dari penanggung jawab. Nah, contoh yang berikutnya adalah varian di bahan baku ya, tadi di penjualan, berikutnya di biaya bahan baku. Nah, dalam perhitungan analisis varian ada beberapa model yang bisa dilakukan ya, dihitung dengan beberapa model, ada 1, 2 ataupun 3 selisih. Nah, untuk memperdalam nanti silahkan bisa dibaca di sumber referensi yang lain gitu ya. Di sini Bukade hanya sajikan satu metode, yaitu metode 2 selisih ya, dimana untuk selisih bahan baku bisa dilihat dari selisih harga maupun dari selisih kuantitas atau pemakaian bahan baku. Untuk lebih jelasnya kita masuk dalam salah satu contohnya saja, yaitu anggaran kebutuhan bahan baku A beserta realisasinya di triwulan 1 misalnya ya. Kuantitas atau penggunaan bahan baku, unit penggunaan bahan baku ya, dianggarkan atau yang menjadi standar atau targetnya adalah 90.198 unit ya. Kemudian direalisasikan 91.200 unit. Nah, ini lebih banyak nih ya, penggunaan atau realisasinya lebih besar dibandingkan dengan anggarannya. Kemudian harga per unitnya malah lebih kecil nih, dianggarkan pembelian bahan baku seharga 2.500 per unit gitu ya, tetapi ternyata terrealisasi 2.300 per unit. Nah, apakah penyimpangan terjadi ini akan menguntungkan atau merugikan? Kita bisa lihat ya di perhitungan berikutnya. Ya, seperti tadi disampaikan, kita bisa menghitung selisih atau varian harga maupun dari sisi varian atau selisih pemakaian atau kuantitas bahan baku. Ya, kita lihat dari selisih harga ya, dianggarkan 2.500, terrealisasi 2.300. Maka penyimpangan yang terjadi bagaimana? Artinya kita dapatkan harga yang lebih murah, sehingga ya, penyimpangan yang terjadi adalah penyimpangan yang menguntungkan. Varian atau selisih yang terjadi adalah varian yang menguntungkan atau favorable ya, menguntungkan bagi perusahaan. Bagaimana dengan pemakaian bahan baku? Ya, kita lihat antara pemakaian bahan baku dalam anggaran atau targetnya ya lebih kecil dibandingkan ya, coba kita bandingkan di sini. Nah,
dianggarkan 90.000, terrealisasi 91.000. Nah, lebih banyak realisasinya. Tetapi apa yang bisa kita baca dari informasi tersebut? Karena belum tentu lebih banyak itu lebih baik ya. Dianggarkan menggunakan bahan baku 90.000, ternyata kita menggunakan bahan baku 91.000. Lebih banyak pengeluarannya, sehingga varian atau selisih yang terjadi akan merugikan bagi perusahaan atau unfavorable gitu ya. Nah, kita harus jumlah dulu. Di satu sisi di harga kita mendapatkan selisih untung ya, laba, di penggunaan atau kuantitas bahan baku kita mendapatkan selisih rugi. Ternyata setelah kita jumlah ya, selisihnya kita masih mendapatkan selisih yang menguntungkan bagi perusahaan. Nah, demikian juga hal yang sama bisa kita lakukan saat kita menghitung varian atau selisih dalam biaya tenaga kerja langsung. Ya, sama, ada yang model 1, 2 maupun 3 selisih. Ya, di sini baik selisih dalam tarif per jam kerjanya maupun selisih jam kerja yang dibutuhkan atau bisa disebut juga dengan selisih efisiensi. Nah, kita lihat dalam satu contoh di Departemen Produksi X misalnya, ada anggaran tenaga kerja langsung sebagai berikut. Ya, dianggarkan bahwa akan membutuhkan jam kerja sebanyak 180.000 jam. Ya, terrealisasi 175.000. Berarti apa? Dikerjakan lebih cepat. Berarti nanti apa? Tentu saja selisih ini akan menguntungkan bagi perusahaan. Bagaimana dengan tarif per JKL-nya? Tarif per jamnya dianggarkan kita bayar tenaga kerja sebesar 4.000 per jam. Ternyata saat realisasi kita membayar sebesar 4.300 rupiah per jam. Nah, lebih mahal ya, karena kita membayar tenaga kerja lebih mahal dari yang dianggarkan. Berarti selisih yang terjadi adalah selisih yang merugikan bagi perusahaan. Nah, kita harus lihat ya, kita harus hitung seberapa menguntungkan ya dari penggunaan tenaga kerja tadi maupun seberapa merugikan dari pembayaran tenaga kerjanya. Nah, selisihnya ya yang dari tarif per jamnya kita mengalami kerugian 52 juta. Dari efisiensinya ya, penyelesaian pekerjaan yang lebih cepat, kita mendapatkan selisih menguntungkan 19 jutaan. Nah, setelah kita total, ternyata secara total selisih yang terjadi masih membuat perusahaan rugi. Nah, bisa juga dilakukan untuk BOP. Ya, ini ya contoh ya, misalnya anggaran BOP dalam suatu departemen beserta realisasinya dianggarkan 126 jutaan, terrealisasi 125 jutaan, sehingga kalau diselisihkan biaya tersebut merupakan selisih yang menguntungkan bagi perusahaan. Nah, di contoh-contoh sebelumnya tadi ya, dari anggaran bahan baku, tenaga kerja maupun BOP, itu diasumsikan jumlah produksinya sama. Ya, bagaimana saat antara anggaran dan realisasinya ada terjadi perbedaan jumlah produksi? Ya, misalnya sama-sama memproduksi 100 unit, ya, di anggaran produksinya 100 unit, bahan baku yang digunakan 100 kilo misalnya. Di realisasi produksinya juga sama 100 unit, tetapi dengan pemakaian bahan baku 110 kilo. Nah, itu langsung bisa kita lakukan perbandingan seperti tadi, perhitungan analisis seperti slide-slide sebelumnya. Nah, di sini ada kemungkinan produksi antara anggaran ya, atau targetnya atau standarnya dengan realisasinya itu berbeda. Nah, ini contohnya. Saat dianggarkan produksi yang direncanakan adalah 187.000. Ya, terrealisasi saat kita realisasikan anggaran tersebut, ternyata jumlah produksinya sebanyak 188.000. Ya, dengan penggunaan bahan baku tentu saja beda. Karena jumlah produksi berbeda, penggunaan bahan bakunya berbeda. Ya, wajar. Hanya saja kita harus lihat
nanti harus kita telaah atau analisis apakah saat mereka kita samakan produksinya, apakah penggunaan bahan bakunya itu tetap berbeda atau ternyata sama. Ya, kita nggak bisa langsung bandingkan nih penggunaan unit bahan bakunya, kita langsung selisihkan, nggak bisa. Kita harus lakukan penyesuaian dulu agar sama-sama fair dalam perbandingan. Ya, sama seperti Anda satu anak diberikan soal 5, ya tentu saja cepat selesai dan mungkin nilainya bagus dibandingkan yang diberikan soal 10 dengan waktu yang sama. Nah, seperti itu. Nah, di sini ya kita langkah pertama kita lakukan dulu ya penyesuaian. Ini di tabel yang bawah ya, tabel atas kan kopian dari tabel sebelumnya. Langkah awal kita sesuaikan dulu unit produksinya agar kita lebih jelas berapa penggunaan bahan baku saat dianggarkan ya, karena yang kita sesuaikan adalah anggarannya ya. Kita sesuaikan dengan realisasi atau aktualnya, karena secara aktual kita memproduksi 188, saat dianggarkan 187 maka unit produksi tersebut harus kita sesuaikan menjadi 188.000. Nah, kalau kita anggarkan produksi 187.000 ternyata kita menggunakan bahan baku 375.000, maka surnya berapa standar penggunaan bahan bakunya? Ya, satu unit produk membutuhkan 2 unit bahan baku. Dari mana? Ya dari unit penggunaan dibagi dengan unit produksi. Ya, menggunakan bahan baku 375 kilo misalnya menghasilkan produk 187. Jadi satu unit membutuhkan bahan baku berapa? 2. Ya. Nah, sehingga saat kita memproduksi 188.000, berapa bahan baku yang digunakan? Dengan standar penggunaan bahan baku tadi atau SUR sebesar 2, kita perhitungkan ternyata kita peroleh angka 376.000. Nah, baru disinilah yang kita bisa bandingkan. Ya, sama-sama sudah produksinya 188.000, di anggaran itu penggunaannya 376.000, terrealisasi 413.000. Jadi bagaimana? Lebih banyak penggunaan bahan baku saat realisasi. Intinya apa? Berarti nanti akan terjadi varian atau selisih yang merugikan. Bagaimana dengan harga bahan bakunya? Kalau harga kan harga bahan baku tidak terkait secara langsung dengan penggunaan bahan bakunya. Ya, jadi penggunaannya berubah, ya harganya kita tidak sesuaikan walaupun terjadi perubahan unit produksi. Ya, jadi kita langsung bisa bandingkan harganya antara 2.500 di anggaran dengan 2.550 di realisasi. Ternyata harganya juga lebih mahal. Ya, kita juga akan mengalami kerugian lagi. Kalau rugi di dua sisi berarti kita secara total akan mengalami juga kerugian. Ya, kalau kita total baik dari harga bahan baku maupun dari pemakaian bahan baku terjadi kerugian, maka total variannya adalah total varian yang merugikan. Nah, ada beberapa selisih yang mungkin terjadi, ya selisih harga bahan baku tadi. Menjadi tanggung jawab siapa? Purchasing manager, ya manajer pembelian. Kalau selisih yang lain, ya pemakaian bahan baku, kemudian tarif upah per jamnya, maupun penyelesaian atau efisiensi tenaga kerja, ya tadi lebih cepat atau lebih lambat pengerjaannya, atau jam kerjanya yang dibutuhkan lebih banyak atau lebih sedikit. Nah, ketiga hal tersebut menjadi tanggung jawab supervisor produksi atau manajer produksi gitu ya. Jadi itu beberapa selisih yang bisa terjadi. Nah, kalau terjadi selisih yang merugikan bagi perusahaan, maka akan membuat harga pokok penjualannya makin tinggi. Sebaliknya kalau selisihnya menguntungkan, ya maka akan menjadikan harga pokok penjualan lebih rendah. Nah, yang lebih penting adalah melakukan investigasi. Ya, apakah selisih ini yang imaterial atau material? Kalau material mungkin perlu ditindaklanjuti karena selisihnya cukup tinggi. Ya, kemudian apakah nanti penyebabnya itu bisa dikendalikan atau tidak oleh perusahaan? Ya, karena tentu saja ada beberapa pertimbangan terkait dengan biaya
investigasi varian tersebut. Nah, tujuan dari investigasi tentu saja agar kita tahu ya apa suatu penyebab selisih yang terjadi, agar ke depan kita tidak ulangi lagi, agar tidak lagi terjadi selisih, terutama selisih yang merugikan ya tentu saja. Jadi di sini harus kita perhatikan di mana terjadinya selisih, menguntungkan atau merugikan, kemudian siapa penanggung jawabnya. Kemudian kita juga tidak hanya sekedar menyalahkan siapa penanggung jawab dari varian yang terjadi ya, terutama yang merugikan, karena ada beberapa hal ya, atau penyebab yang bisa jadi itu di luar rentang kendali penanggung jawab. Ya, misalnya kenapa penjualan menurun gitu ya misalnya. Karena daya beli masyarakat yang sedang menurun nih, pandemi, banyak PHK, banyak yang tidak punya pekerjaan lagi. Nah, itu kan di luar bagian penanggung jawab, misalnya manajer marketing. Ya, demikian juga misalnya di manajer pembelian tadi ya. Kenapa ya sebelumnya nih misalnya kenapa harga bahan bakunya selisih? Ternyata lebih mahal saat realisasi. Nah, mungkin saja itu di luar kendali oleh purchasing manager, karena sudah diperkirakan naik tapi ternyata kenaikannya lebih tinggi dari yang diprediksi. Nah, itu tentu harus kita telaah, diinvestigasi sehingga ke depan bisa diminimalisir terjadinya varian yang merugikan ya. Kemudian juga tentu harus diatasi ya, kira-kira ke depan harus bagaimana ya. Misalnya daya beli masyarakat turun, nah berarti harus bagaimana ya, mungkin ada trik-trik marketing tertentu yang memberikan bonus dan lain sebagainya, atau mungkin tren masyarakat yang berubah misalnya akan suatu produk, trennya sudah lewat jadi mungkin daya pembeliannya menurun. Nah, berarti harus dilakukan penyesuaian produknya yang harus mengikuti tren misalnya dan lain sebagainya. Jadi itu yang mungkin lebih penting untuk dilakukan. Jadi selain untuk melihat seberapa besar varian yang terjadi, menguntungkan atau merugikan, kemudian harus kita analisis penyebabnya apa, kemudian bila mana perlu kita lakukan kalau memungkinkan masih dalam rentang kendali penanggung jawab, bisa kita lakukan action atau langkah penanggulangannya. Oke, mungkin itu yang bisa Bu Kades sampaikan untuk sesi kita kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.